Sebagai Ketua DPRD Kota Malang, saya juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang. Sepakat untuk menolak penundaan pemilu. Pemilu bisa ditunda hanya dengan 3 hal. Pertama adalah amandemen UUD 45, tidak mungkin. Yang kedua adalah dekret presiden, tidak mungkin. Yang ketiga adalah kondisi luar biasa. Jadi kami akan mengawal semua dan sepakat dengan mahasiswa, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Tetap suarakan kebenaran. Saya yakin permasalahan-permasalahan di Kota Malang yang dikawal oleh BEN akan ada segera solusi terbaiknya. Ya. Baik, pimpinan yang saya hormati, kenapa saya mendadak ngajak rapat di sini di ruangan saya? Karena ada beberapa hal yang harus kita bahas. Saya di sini
yang terakhir mendapat rekomendasi tentang pimpinan definitif. Jadi kita sekarang sudah sah bahwa kita ini pimpinan definitif yang kolektif kolegial. Tidak ada sekarang ketua, wakil 1, wakil 2, wakil 3, sehingga harus ada langkah-langkah out of the box yang harus kita ambil. Pertama adalah dengan kita ini tidak pas, berada pada posisi yang tidak pas. Saya kalau boleh istilahkan, kita ini berada di titik zero. Tapi bagaimana kita berada di titik zero, kemudian kita bisa ke hero. Kan gitu, zero to hero. Setiap nanti kita kunjungan, baik itu dalam provinsi maupun luar provinsi, kita akan wajib memakai seragam PSH yang sudah kita dapatkan. Saya menginginkan dengan uniform yang sama itu paling tidak anggota itu merasa ada satu hati, ada kedekatan emosional. Jadi impian Bapak itu mimpi yang indah. Nah, saya harus nanti semuanya mendukung kerja keras itu. Ada tambahan Pak, gedung Dewan ini kan di rumah masyarakat lah. Nah kalau bisa yang bawah ini dijadikan hall Pak, daripada cuma sekedar ikan yang di situ kan nggak bisa untuk ini aspirasi juga kesulitan. Nah ini kolam, Pak. Iya kolam itu jadikan hall. Wacana buka gedung Dewan nih. Iya, itu bagus Pak nanti. Terpenting lagi saya punya ide untuk memindahkan rumah dinas yang di pinggiran itu ke tengah kota. Jadi mulai hari ini sebenarnya saya sudah berhak untuk menempati rumah dinas, tapi saya tidak akan tempati karena saya ingin DPRD kembalikan marwahnya yang sejajar dengan Porpimda yang lainnya. Saya di sana itu setiap ketua di sana itu untuk dekat Pak, dekat dengan masyarakat itu sulit. Ya. Sulit Pak. Kenapa? Transportasinya sulit. Ya kalau ada sepeda motor kan punya, masyarakat sulit. Tapi kalau di tengah kota itu ya saya kira lebih baik. Iya. Mungkin itu Pak di saya. Iya, iya. Tapi pada saat tadi yang disampaikan Pak Ketua terkait dua kalimat yang saya ingat. Yang pertama out of the box, yang kedua from zero to hero. Nah, dari situ mungkin seperti yang dikatakan jenengan semuanya bahwasanya merubah itu dari sisi yang paling bawah, dari sisi seragam dulu deh. Mosok mau berubah supaya masyarakat kembali percaya. Kita kan sekarang kan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya masyarakat itu punya wakil. Siapa wakilnya? Ya wakil rakyat yang ada di gedung DPRD Kota Malang. Nah, dari mana berubahnya? Dari mana cara memberikan masyarakat itu percaya pada kita? Ya dari hal yang paling kecil, seperti yang Pak Ketua sampaikan bahwasanya terkait seragam. Itu menurut saya oke, dan saya sepakat sekali. Tapi nomor satu adalah jargon solid ini yang betul-betul harus kita kuatkan. Karena apa? Jargon solid menurut saya beda dengan kompak loh. Kalau solid itu nggak ada celah loh. Nggak ada celah pihak luar yang akan mempengaruhi kita. Karena selama ini yang terjadi kan di kita ini gampang dimasuki oleh masukan-masukan yang tidak bertanggung jawab. Itulah bagian dari out of the box yang akan kita lakukan. Saya menginginkan bagaimana fasilitas yang ada di gedung Dewan yang diberikan pada kita dinikmati oleh masyarakat juga. Kita mulai dari jargon kita pertama, DPRD Kota Malang solid. Kita adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah. Progres pendapatan ke depan itu kita tidak diawang-awang. Kira-kira pencapaiannya cukup besar dan sangat berdampak pada masyarakat Kota Malang adalah yang pertama mungkin soal UHC. Juga yang perlu dipertimbangkan yaitu penataan lahan parkir. Misalnya yang kemarin kita kejar ke DPR RI sama ke Kementerian Perdagangan, masalah besar-besar. Kita juga sudah berhasil membangun 3 sekolah negeri, SMP negeri tambahan gitu ya. Tapi yang belum itu, kayak
umpamanya restoran yang belum, atau resto yang belum, atau pedagang yang omsetnya besar yang belum. Lah itu yang didekati. Yang jelas pencapaian kita sudah berhasil sampai 101%. Masuk nanti beberapa pasar lain yang harapan kita ada kejelasan statusnya. Kita seringkali dapat keluhan dari masyarakat tentang genangan air Kota Malang. Kita itu jangan mengejar pendapatan, tapi pengawasan di jalan, kebocoran. Kita ngeritik sana juga ngeritik diri kita, namanya autokritik. Nah itu tentu harus ada konsep. Yang kemarin sudah kita turun lapangan dimulai dari Suhat. Mendekati saya bangga terhadap kita semua, kita dalam koridor on the track. Merubah sesuatu tidaklah mudah, apalagi jika kita berada di zona nyaman dan kita menganggap bahwa sesuatu yang sudah biasa kita lakukan itulah yang benar. Butuh keberanian, butuh ekstra kerja keras, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kita harus berani keluar dari pemikiran yang biasa untuk bisa lebih mendapat hasil yang seperti yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan. Memuaskan semua orang tidaklah semudah yang kita bayangkan. Tapi jika kita tidak berbuat, maka kita gagal. Lakukan hal yang kecil, dan ternyata dari hal yang kecil itulah kita bisa mencapai tujuan besar kita. Kita bangga bahwa kita sudah berbuat. Gedung DPRD sekarang sudah menjadi tujuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, untuk berkegiatan, untuk beraktivitas, sehingga kadang-kadang waktu kita malah tidak ada untuk keluarga. Semoga inilah pengabdian terbaik kita, sehingga kita tidak sia-sia
untuk pengorbanan yang sudah kita lakukan. Teruslah solid, teruslah berjuang, dan teruslah bermanfaat untuk masyarakat sampai pada akhirnya nanti kita mencapai tujuan kita, selesai menjabat, tidak ada permasalahan, dan kita akan terus dikenang sebagai dewan pendobrak, sebagai dewan yang lain daripada yang lain. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Jadi mungkin mimpi itu adalah kunci untuk menaklukkan dunia.